Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nika Rita Rosadi dengan NIM 20026120025. Dokter muda, stase Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah, FK Unud, periode 24 Januari sampai 6 Maret 2022. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang spinal anestesi. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja ke bagian yang pertama, slide yang pertama yaitu definisi dari spinal anestesi. Nah, jadi apa itu spinal anestesi? Nah, spinal anestesi didefinisikan sebagai jenis anestesi regional neuroaksial di mana obat anestesi lokal akan diinjeksikan pada cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF yang mengelilingi medula spinalis. Nah, dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Baik, berikutnya yaitu mekanisme spinal anestesi. Nah, jadi anestesi spinal ini mempunyai mekanisme yang pertama dari langkah yang awal di mana jarum spinal ditusukkan dan menembus kulit subkutan, kemudian menembus ligamentum supraspinosum yang membentang dari vertebra cervical 7 sampai sakrum ligamen interspinosum yang menghubungkan dua spinosus ligamentum flavum ke ruang epidural, kemudian ke durameter, baru menuju ruang subarachnoid. Nah, anestesi lokal ini disuntikkan dalam LCS atau liquid cerebrospinal, kemudian disuntikkan langsung dari anestesi lokal pada LCS. Nah, di mana ini relatif memberikan sejumlah kecil kuantitas dan volume dari anestesi lokal untuk mencapai tingkatan tinggi dari blokade sensorik dan juga motorik. Nah, kemudian blokade dari transmisi neural pada serat akar nervus posterior menghalangi sensasi somatik. Kemudian blokade somatik dengan menghambat transmisi impuls nyeri dan menghilangkan tonus otot skelet atau otot rangka. Kemudian blok sensoris menghambat stimulus nyeri somatik atau visceral yang sementara. Kemudian blok motorik yang menyebabkan relaksasi daripada otot. Nah, sekiranya begitulah mekanisme dari spinal anestesi yang dijelaskan seperti tadi. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis obat dan dosis dari spinal anestesi yang sering digunakan pada operasi-operasi tertentu. Nah, yang pertama di sini ada bupivacain, di mana bupivacain ini dikenal sering dengan nama markain. Di mana bupivacain ini potensinya 3-4 kali dari lidokain dan lama kerjanya itu sekitar 2-5 kali dari lidokain. Nah, untuk dosis umum yang digunakan untuk bupivacain ini yaitu 1-2 mili per kilogram berat badan. Di mana panjang durasi dari penggunaan obat ini biasanya 180 sampai 600 menit. Kemudian ada lidocaine. Ini sering digunakan pada anestesi lokal dengan nama dagang obat lidocaine ini yang paling sering adalah silocaine. Nah, lidocaine ini sangat mudah larut dalam air dan sangat stabil. Kemudian tapi lidocaine ini memiliki toksisitas 1,5 kali dari procaine. Sementara untuk dosisnya, yaitu untuk dewasa sekitar 50 mg sampai 750 mg atau 7-10 mg per kilogram berat badan, di mana lidocaine ini memiliki durasi yang lebih singkat daripada bupivacain, yaitu sekitar 90 sampai 200 menit.
Nah, yang ketiga yaitu prokain. Nah, prokain ini nama lain obatnya adalah novokain atau neokain, di mana infiltrasi lokal pada orang dewasa itu diberikan larutan sekitar 0,5% sampai 1% dengan dosis maksimal 1 gram atau 200 mili. Mana memiliki onset yang cepat yaitu 3 sampai 5 menit dan durasinya juga singkat yaitu 60 sampai 90 menit. Nah, kemudian yang keempat yang sering digunakan yaitu prilocaine. Daripada lidocaine, prilocaine ini lebih kuat dan daya penetrasinya lebih baik. Mulai kerjanya dan lama kerjanya juga lebih lama dan efektif pada konsentrasi 0,5% sampai 5%. Nah, prilocaine ini memiliki durasi yang sedang yaitu sekitar 120 menit sampai 240 menit. Nah, di sini ada pun indikasi-indikasi dari pemberian spinal anestesi atau penggunaan dari spinal anestesi. Yang pertama yaitu pembedahan pada ekstremitas bawah, kemudian pembedahan pada ekstremitas panggul atau daerah panggul, kemudian tindakan sekitar rektum atau perineum, kemudian pembedahan perut pada bagian bawah, pembedahan obstetri dan ginekologi, kemudian pembedahan urologi, dan pada bedah abdomen bagian atas, dan juga bedah pediatrik, di mana biasanya dikombinasikan dengan anestesi umum yang ringan. Nah, adapun kontraindikasi dari penggunaan spinal anestesi ini, diantaranya ada kontraindikasi absolut, di mana yang pertama yaitu penolakan dari pasien itu sendiri, kemudian infeksi di lokasi penyuntikan, kemudian peningkatan TIK atau peningkatan tekanan intrakranial, kemudian hipovolemi yang berat, dan koagulopati. Kemudian untuk kontraindikasi relatif, yaitu adanya sepsis atau bakteremia, kemudian pasien tidak kooperatif, kemudian defisit neurologis, kemudian deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Nah, adapun di sini disebutkan di beberapa sebuah jurnal kontraindikasi yang masih kontroversi, yaitu yang pertama adanya tempat penyuntikan yang sama pada operasi sebelumnya, kemudian ketidakmampuan komunikasi dengan pasien, kemudian komplikasi operasi, operasi yang lama, kehilangan darah yang banyak, dan manuver pada kompromi pernafasan. Nah, dari untuk spinal anestesi ini ada beberapa efek ke sistem organ. Di antaranya dari saraf itu sendiri akan terjadi adanya blok simpatis, sensorik dan juga motorik. Kemudian adanya diferensial blok, blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris dan beberapa segmen di atas blok motorik. Kemudian perbedaan ukuran dan jenis rabut saraf. Kemudian untuk simpatis itu di torakolumbal. Kemudian untuk parasimpatis itu di kraniosakral. Nah, kemudian untuk kardiovaskular itu sendiri dapat menyebabkan vasodilatasi, di mana dapat terjadi hipotensi, dan hipotensi ini dapat ditangani dengan cara pemberian cairan dan juga vasopresor. Kemudian bisa terjadi bradikardi karena refleks vagal. Itu dapat diberikan atau ditangani dengan diberikannya sulfas atropin 0,04 mg per kilogram IV. Kemudian pada respirasi dapat terjadi adanya high block atau penurunan vital capacity dan volume tidal yang tetap. Kemudian untuk metabolik atau endokrin terjadi penurunan stres respon pembedahan yaitu adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopresor, dan RAA. Nah, untuk pencernaan sendiri itu efeknya dapat menyebabkan kontraksi usus yang dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis.
Dapat juga terjadi penurunan MAP yang menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Nah, kemudian efeknya pada urinarius yaitu adanya autoregulasi ginjal dan dapat terjadi retensi urin. Nah, adapun di sini komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada spinal anestesi yaitu di sini ada beberapa, ada high spinal, kemudian ada henti jantung, retensi urin, dan anestesi dan analgesia yang tidak adekuat, kemudian toksisitas obat anestesi lokal, kemudian nyeri punggung, kemudian PDPH atau postural puncture headache, kemudian dapat terjadi cedera neurologis, dapat terjadi meningitis dan arachnoiditis, kemudian dapat terjadi abses epidural, kemudian dapat terjadi transient neurological symptoms atau TNS juga, kemudian menggigil, pruritus, dan mual muntah. Nah, untuk persiapannya itu sendiri, dari pertama, ada persiapan alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum atau statik. Kemudian posisi pasien, mau baik duduk, lateral decubitus, atau pronasi. Kemudian identifikasi tempat penyuntikan daripada anestesi. Kemudian jarum spinal, di mana ada 3 jenis, yaitu Quickener, kemudian Wittard, dan Sprott. Kemudian obat anestesi lokal, yaitu dapat digunakan lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dan chloropocaine. Kemudian yang pertama akan dijelaskan tentang alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum atau statik, di mana statik ini adalah singkatan dari scope, yaitu stetoskop dan laryngoskop, kemudian tube, kemudian airway device, biasanya di sini digunakan oropharyngeal atau biasa disebut dengan Goodell, dan nasopharyngeal airway. Kemudian ada tape untuk memfiksasi, kemudian ada introducer yang biasa disebut namanya itu stilet, kemudian konektor dan juga suction. Nah, untuk posisi dari penyuntikan analgetik secara spinal ini dapat dilakukan dengan posisi duduk, lateral decubitus, dan juga pronasi. Nah, untuk posisi duduk, posisi duduk itu dengan tusukan yang sama, di mana dilakukan di L3 dan L4, maka dengan pengaruh gravitasi dan sifat obat yang misalnya diberikan bupivacaine itu, obat akan segera turun pada lumbo sakral dengan sampai dengan sakrum, sehingga nervus tersebut di atas lebih sedikit terkena obat spinal anestesi dan obat akan terkonsentrasi pada daerah sakral mengenai nervus cutaneofemoralis posterior atau S1 S2, kemudian S2 S3 atau nervus pudendus, kemudian nervus analis inferior S3 S4 dan nervus coccygeus S4 S5. Dan juga yang terakhir nervus acnococcygeus pada sakrum 5 yaitu S5 sampai C6. Kemudian pada posisi tidur, jadi tusukan spinal itu ditusuk pada area interspace L3 L4, kemudian maka akan terjadi blok lebih tinggi daripada posisi duduk. Nah, untuk berikut adalah gambar untuk identifikasi tempat penyuntikan. Ini dapat dilihat pada gambar, di mana biasanya itu di antara L3 dan L4. Bisa dibaca di sini, yaitu lumbar spinal puncture for CSF draw and spinal anesthesia. Ini lumbar injection for epidural anesthesia. Nah, di sini ada pun jenis-jenis jarum spinal yang digunakan. Yang sering itu adalah clinical atau backbook, kemudian Sprott, begitu. Dimana bisa dilihat
digambar untuk uh, di slide untuk bentuk-bentuk dan gambar dari jarum spinal. Kemudian yang ketiga ada Whittaker, kemudian ada Green, kemudian ada Pitkin dan Tuohai. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang obat-obat anestesi lokal. Nah, di mana di sini ada dua golongan obat anestesi lokal yang biasa digunakan, yaitu golongan ester dan golongan amida. Nah, untuk ester sendiri di sini ada beberapa, yaitu kloropokain, prokain, kokain, dan tetrakain. Dengan untuk maksimal dosisnya kloropin itu 12, prokain itu 12 mg per kilogram, dan kokain itu juga dan kokain 3 mg per kilogram berat badan, dan juga tetrakain maksimal dosisnya yaitu 3 mg per kilogram berat badan. Dengan durasi yaitu sama 0,5 sampai 1 jam atau setengah jam sampai 1 jam. Namun untuk tetrakain itu memiliki durasi yang lebih panjang, yaitu 1,5 sampai 6 jam. Nah, kemudian untuk yang golongan amida itu sendiri, yang pertama ada lidocaine dengan maksimal dosis 4,5 atau 7 dengan epidural. Dengan durasinya yaitu 0,75 menit sampai dengan 1,5 jam. Kemudian ada mepivakain dengan maksimal dosis 4,5 atau 7 dengan epidural, yaitu durasinya 1-2 jam. Kemudian untuk prilokain maksimal dosisnya 8 mg per kilogram dengan durasi setengah sampai 1 jam. Kemudian bupivacain dengan maksimal dosis 3 mg per kilogram berat badan dengan durasi 1,5 sampai 8 jam. Dan ropivacain dengan maksimal dosisnya itu 3 mg per kilogram dengan durasi 1,5 sampai 8 jam. Baik, berikut sudah selesai untuk penjelasan obat anestesi lokal dengan dosis dan durasinya. Nah, sampai pada penghujung slide. Jadi sekian untuk presentasi saya untuk spinal anestesi. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat dan dapat sekiranya menambah ilmu pada yang menonton. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian diberikan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.